Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Kuliah pada malam hari ini. Eh, Kalau boleh saya mohon kameranya teman-teman dinyalakan ya. Sebelum kita UTS nanti saya akan berikan kisi-kisinya juga. Mohon perkenan teman-teman supaya ada komunikasi dua arah. Teman-temannya yang belum hadir minta tolong di ini ya, dihubungi supaya segera join. Udah pada pulang semuanya atau masih di kantor? Udah pada di rumah ya? Udah di rumah, Pak. Ya, halo, malam Deresia. Malam, Pak. Malam Wulan. Malam Yeni. Malam teman-teman semuanya. Malam, Pak. Baik, pada pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai 6 ada merasa kesulitan nggak teman-teman? Atau merasa nilai saya kok segini Pak, saya nggak puas gitu. Rasanya saya kasih nilai bagus-bagus semua ya. Nggak ada yang apa yang jelek, rasanya nggak ada sih. Teman-teman semester berapa ini? Semester 7, Pak. Oh, bentar lagi. Saya 6, Pak. Oh gitu ya, nggak sama ya. Oh. Ya, kalau udah semester 6, semester 7 kan artinya teman-teman bentar lagi udah skripsi, bentar lagi udah lulus. Teresia udah punya judul penelitian belum semester 7? Metodologi sudah ambil? Sudah medlit, Pak. Lagi ambil skripsi. Oh, Baru selesai sidang proposal. sip. Ambil apa skripsinya? Akuntansi keuangan, Pak. Ya nggak usah terlalu idealis lah, yang penting cepat lulus. Tapi ya jangan yang penelitiannya yang receh banget, minimal ada daya ungkitnya. Ini saya masih di kantor, kita segera mulai aja. Kita masih nunggu teman-teman yang baru hadir. Saya izinin masuk dulu. Jam 7 kita mulailah. Malam Rizka. Langsung dimatikan Malam, Pak. kameranya. Malam Stefani. Ini fotonya lagi di pantai nih, seru. Ya, Pak. Malam, Pak. Yang cowok mana? Selamat malam Meli. Oke, monitor Dewi Sartika. Iya, malam, Pak. Oke, ada namanya Karen Febina. Hadir Pak, tapi lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa, pakai headset aja ya. Rianti Novelia. Oke, tidak termonitor ya. Tita Yulianti. Oke, Widya Veronica. Monitor masih bisa mengikuti ya, mudah-mudahan bisa mengikuti. Oke, saya langsung aja ke materi teman-teman. Oke, sebentar. Materi saya kelihatan jelas teman-teman?
Jelas, Pak. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian mengenai audit manajemen. Kemarin kita juga udah belajar mengenai apa namanya standar ya, standar praktik untuk auditor internal. Kemudian apa itu audit keuangan, audit operasional ya. Kemudian lebih seru nanti di pertemuan setelah UTS nanti ada audit SDM, audit penjualan, ada audit kecurangan, itu akan lebih menarik sekali. Nah, kemarin juga udah kita belajar kriteria sebuah laporan itu unsurnya apa aja, kan ada temuan ya, ada kondisi ya, kondisi, ada kriteria, ada sebab, akibat, kemudian ada rekomendasi, seperti itu. Kemudian laporan tuh seperti apa? Laporan hasil audit itu harus lengkap ya, lugas, menampilkan fakta, gitu kan. Kemudian kita juga udah belajar standar audit internal tuh IPPF, itu standar praktik internal audit ada di sana. Kemudian kita sudah belajar mengenai teknik-teknik audit ya. Teknik-teknik audit ada ada namanya verifikasi, vouching, tracing, ada konfirmasi, observasi, inspeksi, gitu ya. Kemudian kita sudah belajar kertas kerja audit ya kemarin, kemudian laporan hasil audit seperti apa. Nah, ini saya memberi tambahan kepada teman-teman semuanya terkait internal control over financial reporting, dan saya sedikit memberikan sosialisasi mengenai undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau biasa disebut dengan undang-undang HPP. Nah, internal control over financial reporting ini adalah pengendalian internal selama pelaporan keuangan. Artinya ini adalah pelajaran yang boleh saya bilang cukup basic gitu ya, karena setiap auditor, khususnya auditor laporan keuangan, harus memahami mengenai internal control over financial reporting. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan selama pelaporan keuangan. Oke, sekali lagi suara saya jelas ya teman-teman? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Saya lanjut. Nah, tinjauan konsep pengendalian. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau orang-orang tanya pengendalian internal itu apa? Pengendalian internal itu ya program manajemen, cara main manajemen dalam mengelola suatu perusahaan atau suatu organisasi, di mana tujuan dari penerapan ini adalah menjaga aset ya, memberikan informasi yang akurat dan andal, supaya manajemen tidak salah dalam mengambil keputusan bisnis, karena kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian tidak hanya bisa diukur melalui keuangan saja secara finansial, namun apabila terjadi nama baik yang rusak gitu ya, itu juga merupakan kerugian. Jadi prestis organisasinya juga menurun. Kemudian efisiensi jalannya organisasi, artinya bagaimana perusahaan bisa berhemat, biaya operasionalnya ditekan tapi bisa menghasilkan laba atau pendapatan yang maksimal. Ini juga banyak hal yang bicara soal efisiensi sumber daya, itu bisa bicara SDM-nya, waktunya, asetnya yang digunakan, bahan bakunya, seperti itu ya. Kemudian mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, kebijakan di sini artinya adalah kebijakan internal maupun kebijakan eksternal ya, teman-teman. Kebijakan internal berbicara mengenai peraturan perusahaan ya, peraturan direksi. Maaf, Kak. Ya. Ada teman yang mau gabung belum di ACC, Pak. Oh, oke. Ya, makasih, Pak. Sebentar ya. Oke. Sudah ya, saya lanjutkan.
Masih terlihat jelas ya teman-teman ya slide Iya saya? Pak, kelihatan Pak. Kelihatan. Masih, Pak. Oke, dari pengertian ini dari teman-teman sudah cukup dipahami atau belum? Pengertian atau definisi mengenai pengendalian internal bisa dipahami ya teman-teman ya sampai di sini. Nah, ini manfaat dari penerapan internal control of financial reporting adalah satu, reliabilitas laporan keuangan, menjamin bahwa laporan keuangan itu disajikan secara fair gitu ya, merefleksikan atau mencerminkan transaksi keuangan atau kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, manfaat dari e-cover ini adalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Yang ketiga, berbicara mengenai efektivitas dan efisiensi operasional. Yang keempat, memberikan keyakinan bahwa transaksi itu telah terotorisasi ya. Kemudian memberikan keyakinan bahwa sumber daya keuangan itu tidak ada pemborosan gitu ya, tidak ada kecurangan, tidak ada mismanagement ya, tidak ada perlakuan-perlakuan yang di luar hal-hal yang sudah ditentukan oleh perusahaan maupun regulator, dalam hal ini pemerintah. Nah, ini teman-teman gangguan pada sistem informasi akuntansi secara umum. Klasifikasi gangguan, yang pertama ini ada kesalahan pada software dan tidak berfungsi peralatan seperti kegagalan hardware ya, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem informasi operasi, gangguan dan fluktuasi listrik. Kemudian ada antar subsistem tidak terintegrasi dan tidak saling mendukung. Artinya ketika organisasi menyusun aplikasi-aplikasi, sistem-sistem jadi antar subsistem itu hendaknya saling terintegrasi gitu ya. Kalau saya input di sistem A bisa ngeling ke sistem B, ke aplikasi B, sehingga tidak ada meminimalisir kegiatan manual, karena kegiatan yang sifatnya manual itu bisa berpotensi terjadi kesalahan, apalagi melakukan input-input angka ya, atau informasi-informasi keuangan yang sangat banyak dan berulang-ulang itu bisa menimbulkan kesalahan. Nah, gangguan juga bisa diakibatkan atau disebabkan oleh lingkungan, misalnya gempa bumi, bencana alam, listrik. Nah, makanya aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan hendaknya diasuransikan ya. Kemudian kesalahan manusia, ya, ini kesalahan operasional, kesalahan data, kesalahan yang tidak disengaja, misalnya kecerobohan, kesalahan yang disengaja, sabotase, penipuan komputer, penggelapan, kemudian ada salah judgement misalnya. Itu beberapa gangguan. Nah, COSO, Internal Control Integrated Framework ya. Jadi COSO singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission. Sejarahnya COSO berkaitan dengan Foreign Corrupt Practice Act. Ini kayak KPK-nya di Amerika gitu ya, mungkin seperti itu ya, yang dikeluarkan SEC dan US Congress di tahun 1977 untuk melawan fraud dan korupsi yang marak terjadi di Amerika di tahun 70-an. Perbedaannya adalah FCPA merupakan inisiatif dari eksekutif-eksekutif, sedangkan COSO lebih merupakan inisiatif dari sektor swasta. Jadi standar yang terkait dengan COSO ini teman-teman adalah produk swasta. Di dalamnya ada internal control. Nah, ini sektor swasta membentuk ya National Commission on Fraudulent Financial Reporting, atau dikenal juga dengan The Tradeway Commission di tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 professional association, itu ada American Accounting Association, ada American Institute of Certified Public Accountant, yang cukup terkenal nih organisasinya, ada Institute of Internal Auditor, lah ini saya juga terafiliasi di sana. Kemudian ada Institute of Management Accountant, kemudian Financial Executive Institute. Oke, ini sejarah-sejarah perkembangan COSO ya. Saya lewati aja. Baik, ada teman-teman yang lagi masuk, sebentar saya bantu. Oke.
Baik, kelihatan ya teman-teman. Jadi kenapa internal audit itu diperlukan gitu ya. Jadi tujuannya tadi untuk mewujudkan namanya efektivitas dan efisiensi operasional. Ya, kemudian mendukung informasi laporan keuangan yang reliable. Reliable itu artinya sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Kemudian mengamankan aset dan data ya. Kemudian mendukung terkait ketaatan terhadap policies kebijakan. Nah, di sini saya lebih mengartikan policies ini kebijakan ini sebagai kebijakan internal. Contoh, kalau misalkan di perusahaan mobil ada kebijakan mengenai diskon di bulan Maret. Ya, misalkan diskonnya untuk 1 unit mobil Avanza 10 juta misalkan. Artinya ya seluruh cabang harus menjual mobil itu dengan maksimal diskon yaitu 10 juta. Kalau ada cabang yang memberikan diskon kepada kepada pembeli dengan harga lebih dari 10 juta, maka ya itu bisa pelanggaran. Kepala cabangnya bisa ditanya kenapa memberikan diskon sebesar ini. Kalau memberikan diskon terlalu besar, maka kan profit margin akan semakin sedikit gitu ya. Nah, ini kepatuhan terhadap regulator ya, dalam arti pemerintah. Regulator sendiri kepentingannya macam-macam ya teman-teman, misalkan pajak. Nah, terkait dengan pajak berarti kita harus mematuhi ketentuan perpajakan. Kalau misalkan perusahaannya itu perusahaan asuransi, maka dia harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di OJK misalkan. Ya toh? Kalau di perbankan maka dia mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Otoritas Jasa Keuangan, kadang saya juga agak tergelitik ya kemarin isunya cukup banyak. Misalkan contoh kasus Jiwasraya. Jiwasraya itu kan perusahaan BUMN yang mengelola asuransi ya. Nah, kenapa bisa kecolongan seperti itu? Bukankah setiap tahun diaudit oleh oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan? Kemudian ada fintech, ada investasi bodong kemarin gitu ya, bertebaran di mana-mana. Seolah-olah OJK ini kayak memadamkan jadi pemadam kebakaran gitu seolah-olah. Harusnya itu bisa dideteksi sejak awal. Yaitu intermezzo teman-teman terkait OJK ya. Saya lanjutkan. Tuh, mana tadi? Oke. Kemudian basic konsep dari internal control. Jadi manajemen tidak hanya auditor itu harus membangun dan memelihara pengendalian entitas. Kemudian struktur pengendalian internal haruslah memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai, rasional gitu ya, bahwa laporan keuangan itu disajikan secara benar. Ini ada pernyataan yang saya suka di sini. Tidak ada sistem yang benar-benar efektif. Artinya tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Artinya setiap sistem yang dikembangkan oleh perusahaan tentunya itu ada resikonya di sana. Ada potensi-potensi salah di sana. Ada kelemahan di sana. Baik dari SDM-nya kah, dari sistemnya kah, dari bisnis prosesnya kah. Nah, itu bisa dianalisis. Nah, pengendalian internal itu seharusnya dilakukan tidak hanya pada sistem yang masih bersifat manual, melainkan juga yang sudah computerized. Nah, perlu dicek secara berkala sistem yang sudah computerized itu apakah berjalan dengan semestinya apa tidak. Pak, maaf Pak. Oke. Bapak nggak share screen ya? Oke, sebentar ya. Tadi belum saya share screen ya? Belum kayaknya Pak. Gak apa-apa, saya ditegur aja. Makasih ya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah cukup mengerti mengenai konsep pengendalian internal ya. Saya lanjutkan. Nah, ini detail pengendalian internal. Tujuannya itu adalah
teman-teman memastikan bahwa transaksi yang teman-teman lakukan itu sudah terekam dan valid ya. Kemudian transaksi itu semuanya sudah terotorisasi. Artinya kalau kita bekerja di perusahaan kan kita memiliki atasan tuh. Misalkan kita mau melakukan pembelian, ini contoh aja pembelian. Nah sebelum melakukan pembelian kan kita akan mengeluarkan uang gitu ya. Nah sebelum kita melakukan transfer dengan besaran uang sekian, tentunya harus mendapatkan persetujuan dari atasan kita. Misalkan pengadaan barang dan jasa. Nah sebelum kita melakukan pembelian itu kan harus ada proposalnya, kita mau beli apa, disetujui atau enggak. Begitu pula ketika kita melakukan pencatatan. Nah, beberapa sistem di perusahaan ketika seorang akuntan mengentry transaksi, biasanya ada proses approval dari atasannya. Nah, kemudian transaksi kini itu terekam ya. Transaksi itu dicatat dengan nilai yang sesuai. Transaksi itu dicatat atau diklasifikasikan dengan benar. Artinya dicatat dengan kode-kode akun yang benar, nama-nama akun yang benar, dengan anggaran yang benar gitu ya. Misalkan ada anggaran untuk membayar gaji pegawai ya, biaya personil. Nah, anggaran itu seharusnya notabene dikeluarkan untuk realisasi pembayaran gaji, bukan untuk pembelian aset, barang dan jasa gitu, tidak. Artinya ketika teman-teman belanja, anggarannya juga harus benar. Nah, nanti kan fungsi anggaran kan sebagai pengendalian untuk dievaluasi gitu ya, kinerja keuangannya. Nah, ini transaksi terekam dengan waktu yang tepat. Misalnya, teman-teman melakukan transaksi bank pembayaran pada hari Senin ya. Secara bank, secara buku bank itu namanya rekening koran ya, rekening koran misalnya bank keluar hari Senin, maka seorang akuntan harus mencatat bank keluar itu, transaksi bank keluar itu ya hari Senin, jangan dicatat besok-besoknya, nanti lupa. Dampaknya apa? Nanti pas rekonsiliasi bank nanti selisih toh ya. Kemudian transaksi include in subsidiary record. Ini artinya kalau misalkan teman-teman mencatat laporan keuangan, ada keterangan tambahan gitu ya, keterangan transaksinya apa, itu harus dicatat sesuai dengan transaksi yang seharusnya. Misalkan transaksi membayar gaji pegawai, jangan dicatat transaksi membeli kerupuk misalkan gitu. Artinya dicatat sesuai fakta yang ada di lapangan. Kemudian kalau misalkan ada kode-kode tambahan, ya dicatat sesuai kebijakan di perusahaan. Kemudian meyakinkan bahwa patuh terhadap kebijakan, kemudian menjaga aset. Nah, ini contoh pengendalian internal ya. Aktivitasnya itu ada proses approval ya, ada otorisasi, ada verifikasi. Nah, verifikasi ini apa? Ketika ada berkas-berkas masuk, kita verifikasi nih kelengkapan berkasnya udah benar belum. Kalau udah benar baru dibayar, baru di jurnal. Nah, rekonsiliasi, review of performance. Review of performance ini artinya kita bisa secara periodik melakukan review ya, review kinerja. Review kinerja bisa dilihat dari realisasi anggaran. Misalkan di tengah tahun anggaran kita ternyata udah terserap 80%, padahal kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di akhir-akhir tahun, di tengah-tengah tahun itu masih banyak. Artinya tidak terjadi efisiensi. Ini ada yang salah. Yang salah proses penganggarannya atau ada pemborosan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman, bisa dibayangkan ya, bisa dimengerti. Nah, misalkan anggaran nih, kita dapat anggaran 100 juta ya toh. Nah, ini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei ya toh, Juni, Juli dan seterusnya sampai Desember. Nah, ternyata anggaran 100 juta ini sudah terserap 80% di bulan Mei misalkan. Padahal kegiatan ini kesini ini masih banyak. Nah, ini artinya ada proses yang salah. Proses penganggarannya yang salah, atau aktivitas yang kita lakukan ini boros. Ya, tidak ada pengendalian yang memadai, berarti perlu dievaluasi. Kemudian mengamankan aset. Kemudian ada segregation of duties. Ini artinya pemisahan fungsi teman-teman
pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi ini contohnya kasir. Kasir tidak boleh merangkap sebagai pembukuan, ya toh? Itu beresiko. Kasir tidak bisa merangkap sebagai pengadaan barang dan jasa, tidak bisa. Kemudian pengendalian terhadap sistem informasi. Nah, ini approval, authorization, and verification. Jadi manajemen mengotorisasi aktivitas dan transaksi dengan limit atau batasan tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian manajemen jadi kalau ada manajemen yang lebih tinggi, ya kita minta manajemen yang lebih tinggi. Nah, kemudian approval. Nah, jadi supervisor ini melakukan approval ya, atau memverifikasi dokumen-dokumen yang diajukan itu apakah sudah sesuai kebijakan dan prosedur. Artinya ada pemeriksaan berjenjang gitu. Nah, ini rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini banyak, misalkan rekonsiliasi antara bidang umum yang mengelola aset misalkan. Bidang umum kan mengelola aset nih, asetnya ada banyak. Nah, kemudian disandingkan dengan yang dicatat oleh akuntansi. Misalkan akuntansi nyatetnya di kertas kerja penyusutan misalnya, ya toh. Nah, kertas kerja penyusutan itu adalah aset-aset yang diakui di dalam neraca. Jangan sampai yang di fungsi umum ini, ya toh, ternyata jumlahnya lebih sedikit ya dibanding di fungsi akuntansi. Nah, kalau fungsi akuntansinya lebih banyak, kemungkinan kan lebih catat. Atau jangan-jangan barangnya hilang nih. Ya, makanya dalam proses audit manajemen perlu dilakukan namanya opnam. Opnam unit misalkan, atau stok opnam, atau cash opnam ya. Jadi kita melihat fisiknya itu dengan kondisi yang dicatat dengan fisiknya itu benar apa enggak. Ya. Kemudian mengidentifikasi dan menginvestigasi apabila terjadi perbedaan. Kemudian lakukan tindakan koreksi sesegera mungkin lah, sesering mungkin. Jadi kalau ada selisih teman-teman harus segera cari, jangan kalau ada selisih pencatatan jangan didiemin. Nanti repot, nyarinya sulit. Nah, ini review performance ya. Review performance ini bisa melihat dari anggaran, atau kita membandingkan antar periode, atau kita membandingkan dengan kompetitor, atau kita bisa melakukan dengan benchmark gitu ya. Kemudian mengukur antara yang sudah dicapai realisasi terhadap tujuan ya, apakah yang sudah kita jalani itu mengarah kepada tujuan organisasi atau tujuan atau target atau KPI kita gitu. Kemudian mengidentifikasi hasil-hasil yang tidak diharapkan gitu ya. Kemudian security of asset. Jadi aset itu kan ada misalkan perlengkapan, kesediaan, kas dan lain-lain ya. Lah, untuk mengakses itu kan harusnya diakses oleh orang-orang yang berkepentingan ya. Jadi harus dijaga. Misalkan ruang server itu kan ada protokolnya ya. Jadi masuk di ruang server sepatu kotor harus dilepas, pakai sandal, kondisinya kan harus bersih tuh, AC-nya harus nyala gitu kan. Kemudian tanda pengenal gitu kan, kita orang berkepentingan atau enggak. Kemudian dilarang memotret gitu ya. Kemudian ada brankas. Nah, brankas ini idealnya dilakukan penguncian secara periodik ya. Artinya ganti password lah secara periodik. Termasuk teman-teman kalau punya laptop, kemudian punya mobile banking dan sebagainya, sebaiknya itu diganti secara periodik ya, supaya aksesnya aman. Kemudian secara periodik aset itu kita hitung ya, dan kita bandingkan untuk ya tadi bandingkan antara yang dicatat dengan kondisi fisiknya. Nah, ini segregation of duties ini adalah pemisahan fungsi. Artinya nggak boleh ada one man one show gitu ya, satu orang bisa memegang banyak peranan, itu nggak boleh. Itu singkatnya seperti itu. Kemudian kontrol sistem informasi
informasi. Nah, sistem informasi ini banyak ya, macam-macam, cukup kompleks sebenarnya. Jadi pengendalian umum ya terhadap data center, kemudian ada software, kemudian ada pemeliharaannya seperti apa, kemudian security access-nya seperti apa, kemudian sistem pengembangannya seperti apa, kemudian ada pemeliharaannya seperti apa. Nah, jangan sampai ada kasus-kasus data-data pribadi bocor seperti itu ya, kemudian di-hack dari pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian ada pengendalian terhadap aplikasi, terhadap pemrograman. Nah, lanjutlah, ini secara ini basic, jadi dasar dari lingkungan dari internal control ini. Yang pertama adalah pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, control environment. Nah, control environment ini banyak sekali nih komponennya, tapi yang paling penting ini adalah integrity atau ethical value yang harus dikembangkan dan dipahami. Jadi yang paling penting itu adalah soft control. Jadi kalau kita merekrut pegawai, itu yang paling penting kita bisa mengidentifikasi atau menumbuhkan nilai-nilai bahwa integritas dan etik itu menjadi hal yang sangat berperan penting. Kemudian ini direktur memahami fungsi dan tugasnya ya, bisa mendefinisikan otoritasnya gitu ya, bersifat independen gitu ya, tidak memihak. Kemudian manajemen filosofi ini menjadi hal yang penting juga ya. Ini terkait dengan style mengoperasikan ya dan mendukung pengendalian internal. Kemudian ini budaya organisasi, apakah mendukung pengendalian internal gitu kan. Ya, kalau struktur organisasi itu dikembangkan, idealnya juga menyesuaikan terhadap tujuan organisasi atau visi misinya. Kemudian financial reporting kompetensi, maksudnya ini apakah orang-orang yang memegang fungsi laporan keuangan, unsur laporan keuangan sudah memiliki kompetensi itu gitu. Kita bisa cek latar belakangnya, misal seorang accounting, job desk-nya accounting, tapi dia dari pertanian. Bisa sih, cuma kita lihat kompetensinya. Walaupun jurusan pertanian, apakah dia cakap untuk melakukan pembukuan. Nah, biasanya untuk mempermudah itu, perusahaan kalau mau meng-hire seorang accounting ya latar belakang pendidikannya ya accounting, seperti itu. Kemudian authorities, bertanggung jawabannya. Kemudian human resource policies. Nah, ini ngomong-ngomong human resource, saat ini kalau perusahaan mau meng-hire seorang accounting atau apalah itu, sekarang itu ya CV dilihat, namun demikian kadang sering diminta sosial medianya. Jadi perusahaan pengen lihat rekam jejaknya gitu ya. Nah, ini ada proses risk assessment. Nah, yang kedua ya, ini ada 5 komponen. Yang pertama control environment, yang kedua ada risk assessment. Ini teman-teman bisa apalin, nanti mungkin keluar di ujian UTS. Jadi untuk risk assessment ini teman-teman mengidentifikasikan ya tujuan dari laporan keuangan. Nah, kalau ini comply with GAAP, sekarang kita menggunakan IFRS ya. Kemudian identifikasi dan menganalisis resiko laporan keuangan. Kemudian mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap resiko kecurangan gitu ya. Kemudian ini ada control activities. Nah, ini teman-teman bisa baca kontrol activitiesnya, baik terhadap mitigasi resikonya, terhadap transaksi-transaksi yang dimasukkan di GL atau General Ledger sudah benar apa belum gitu ya. Kemudian dari sisi teknologinya apakah sudah inline gitu ya. Yang ketiga, langsung aja, ini yang keempat, information and communication. Jadi dari ketiga tahap sebelumnya ini ada information and communication, artinya laporan keuangan itu diidentifikasi ya dan didistribusikan. Kemudian pengendalian internal terhadap informasi ya, itu diidentifikasi dan didistribusikan terkait dengan kualitas datanya gitu ya. Kemudian
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, manajemen, direksi gitu ya. Kemudian kita melihat inputnya gitu ya, provide input and independently assess. Nah ini yang kelima adalah relate to monitoring. Ini lebih ke monitoringnya. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai regulasi, tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang dianut oleh perusahaan, maka hal itu harus dimonitoring dan harus ditindaklanjuti, ada tindakan perbaikannya. Mungkin itu teman-teman terkait dengan pengendalian internal selama proses pelaporan keuangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, saya sedikit lanjutkan teman-teman. Nah, ini mengenai undang-undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Ini ada beberapa asas, yaitu keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan nasional. Nah, yang sudah berlaku saat ini adalah Undang-Undang PPN yang berlaku mulai 1 April 2022. Nanti kita akan lebih mendalam mengenai Undang-Undang PPN-nya. Kemudian Undang-Undang PPH berlaku tahun pajak 2022. Undang-Undang KUP berlaku mulai tanggal diundangkan. Kemudian program pengungkapan sukarela ini berlaku 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Ini semacam seperti tax amnesty gitu ya. Pajak karbon mulai 1 April 2022. Kemudian perubahan Undang-Undang Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Nah ini ada sanksi ya, sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Nah untuk PPh kurang bayar, untuk yang lama itu kan 50% tuh. Nah yang sekarang Undang-Undang HPP itu 50% ya. Suku bunga acuan ditambah uplift faktor 20% maksimal 24 bulan. Kemudian PPh kurang potong, itu yang lama 100%, sekarang sanksi bunga per bulan, suku bunga acuan tambah uplift faktor 20%. Ya, nanti implikasinya bisa kita baca sama di Google, kita bisa cari. Ini saya belum terlalu mengerti nih di sini, nanti saya akan saya cari lagi. Kemudian PPh dipotong tetapi tidak disetor, yang lama itu 100%, sekarang 75%. Kemudian PPN dan PPNBM kurang bayar, dulu 100%, sekarang 75%. Nah, sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan penguatan ketetapan DJP. Nah, untuk keberatan dulu 50%, sekarang 30%. Nah, untuk banding 100%, sekarang 60%. Rasa-rasanya ada apa keringanan ya. Jadi orang akan perusahaan akan memanfaatkan ini sebetulnya. Dia akan, kalau ada kebutuhan untuk keberatan ya dia akan keberatan, banding akan dilihat dari cost benefitnya nanti. Cuma kalau dilihat dari undang-undangnya nanti akan ada banyak badan usaha yang dia akan mengajukan upaya-upaya hukum ya. Kemudian untuk peninjauan kembali ini ada 60%. Ini untuk natura ya. Jadi pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Nah, natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, itu ada penyediaan makan atau minum ya. Kemudian natura di daerah tertentu, ini biasanya di daerah terpencil. Kemudian natura karena keharusan kepekerjaan, misalkan alat keselamatan kerja gitu ya, atau seragam. Kemudian natura yang bersumber dari PPN, dari APBN atau APBD atau APBDes gitu ya. Kemudian natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah ini seharusnya ada peraturan atau ketentuan tambahannya atau peraturan turunannya. Sampai sekarang saya masih mencari, belum dapat ini natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah ini perbedaannya teman-teman yang mendasar untuk tarif PPh orang pribadi ya. Ini bisa diperhatikan sekarang ini ya. Sekarang itu 0 sampai 60 juta 5% ya progresifnya. Kemudian lebih dari 60 sampai 250 juta itu 15%.
lebih dari 250 sampai 500 juta itu 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, di atas 5 miliar itu 35%. Nah, ini teman-teman tarif PPh Badan tahun 2020 dan 2021 itu 22%, yang 2022 itu 20%. Ya. Jadi yang kita pakai sekarang PPh Badannya 22%. Nah, ini pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya itu diberikan fasilitas yaitu pembebasan PPN, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan undang-undang PPN. Nah, PPN saat ini sudah berlaku 11% ya, berlaku sejak 1 April 2022. Ini paling lambat diberlakukan di 1 Januari 2025, nanti naik menjadi 12%. Nah, untuk tarif khusus ya, tarif khusus ini ada PMK-nya atau surat edaran dari DJP. Untuk kemudian dalam pemungkatan PPN ada jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha. Itu diatur lebih lanjut di PMK. Misalkan ada perusahaan kargo pengiriman gitu ya, itu kalau nggak salah itu 1%. Itu jadi itu ada detailnya di PMK, teman-teman bisa cari sendiri. Jadi tidak harus 11%, tapi dilihat dulu ya, jenis barang dan jasanya, usahanya seperti apa, nanti akan menentukan dia tuh kena PPN khusus atau PPN secara umum. Nah, ini banyak sekali turunan yang sudah dikeluarkan pasca terbitnya undang-undang HPP ya, dan teman-teman bisa baca. Yang paling mengena saat ini adalah PPN ya teman-teman. Jadi tindak lanjut atas undang-undang HPP ini, yang pertama bagi perusahaan lakukan perubahan adendum atas kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penyedia dengan mengakomodir tarif PPN 11%. Nah, apabila masih berlaku, belum ada penyerahan barang dan jasa, maka segeralah kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa di perusahaan atau kantor teman-teman itu di adendum atau dirubah menggunakan tarif PPN 11%. Kemudian perusahaan teman-teman juga harus memastikan ketersediaan anggarannya, bahwa ada kenaikan nilai kontrak ya yang terjadi akibat PPN 11% ini. Kemudian terutang PPN dilihat mana yang lebih dulu, pembayaran atau penyerahan BKP atau JKP-nya. Kalau misalkan sudah ada pembayaran ya saat itu yang berlaku apa? Kalau misalkan berlaku 10% ya dibayar 10%. Kalau berlaku 11%, cut off-nya adalah 1 April tadi. Nah, jika sudah buka faktur tanggal bulan Maret misalkan, ini berarti diasumsikan penyerahan BKP atau JKP-nya sudah dilakukan, maka PPN-nya adalah 10% karena asumsinya sudah diserahkan di bulan Maret. Nah, dalam membaca undang-undang HPP ini ya, diharapkan teman-teman menyandingkan ya dengan peraturan-peraturan perpajak terdahulu, karena ada beberapa perubahan ayat atau pasal yang ada di dalam undang-undang HPP. Kemudian kalau misalkan teman-teman membeli aset gitu ya, tentunya nanti ada penyesuaian nilai perolehan terhadap aset. Tentunya nilai perolehan ini akan naik karena ada kenaikan PPN 11% itu. Jadi lebih mahal nanti kita bayarnya. Maka kita catat di pembukuannya juga lebih mahal. Oke, terima kasih. Itu dari saya materi tambahan untuk pertemuan sebelum UTS ya. Untuk UTS sendiri nanti ada kisi-kisinya, ada soal kasus sama soal teori ya. Untuk soal kasus saya harap teman-teman membaca secara detail ya. Soal kasus itu nanti saya berikan bobot paling enggak ya mungkin 40% ya atau 50% cukup. Jadi kasus terkait dengan pencatatan aset gitu ya.
misalkan dicatatnya ada 10.000 tapi fisiknya nggak ada 10.000, ini hilang atau curang atau diambil orang atau ada mismanagement. Nah, nanti ada kriterianya, kemudian saya minta teman-teman menganalisis atas kondisi-kondisi itu, kira-kira teknik audit apa sih yang paling logis digunakan gitu ya. Teknik audit yang kemarin ada vouching, tracing, ada rekonsiliasi, ada namanya ada konfirmasi, ada inspeksi, ada observasi gitu ya, ada scanning gitu kan, kemudian ada data analitik dan lain-lain. Nah, teknik audit apa yang paling sesuai tuh nanti dengan kasus itu, teman-teman sebagai auditor tuh teknik audit apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, nanti kan sudah ada informasi awalnya, kira-kira prosedur auditnya itu seperti apa, audit programnya itu seperti apa. Nah, nanti mungkin teman-teman saya minta juga untuk menyusun laporan hasil pemeriksaannya itu seperti apa. Laporan hasil pemeriksaan itu unsurnya ada satu ya teman, kondisi temuan, kemudian kriteria itu artinya kebijakan yang berlaku seperti apa, sebabnya kenapa kejadian itu bisa terjadi, itu disebabkan oleh apa ya, akibatnya apa, kerugian kah, apakah ya, kemudian rekomendasi. Nah, rekomendasi yang teman-teman susun itu tentunya harus bisa menghilangkan sebabnya, penyebabnya gitu ya. Kemudian ada soal yang teori. Nah, saya harap soal teori teman-teman bisa dibahas habis ya. Saya nggak jauh-jauh, saya ambil dari buku, saya ambil dari materi-materi yang saya buat di e-learning, bacaan-bacaannya, tugas-tugasnya, diskusinya, saya ambil dari sana. Nah, saya berharap teman-teman bisa dapat nilai yang maksimal dulu untuk teori, maka sisanya bisa diambil dari nilai yang kasus. Saya berharap nilainya bisa 80 ke atas ya. Artinya teman-teman sudah AB itu udah di tangan gitu. Saya nggak mau ada mahasiswa yang dapat nilai C di kelas saya. Saya maunya dapat AB gitu lah. B itu udah minimal baca, berharap teman-teman bisa dapat nilai A. Ini saya juga capek teman-teman, kondisi masih di kantor. Kira-kira ada pertanyaan atau ada yang jomblo, teman mau ada yang dikenalin? Teman saya ganteng, bekerja, ya duitnya banyak lah, sedang mencari jodoh, belum ketemu jodohnya. Soalnya pulang kerja dia langsung ke kos, nggak mau main. Nanti cat saya teman-teman ya. Saya pernah ngomblangin orang sudah sampai nikah, hidupnya bahagia, punya anak. Siapa tahu ya, kita nggak tahu ya teman ya, jodoh orang lewat mana gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyain? Pak, tadi saya belum di absen, Pak. Oke. Siapa ini? Vindi ya? Iya, Pak. Tadi saya belum di absen. Tadi saya masih di jalan. Oke, nggak apa-apa, Vindi. Nanti saya screenshot ini kok, yang datang ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya scroll ini. Ini ada 35 orang ya. Maaf Pak, mau nanya Pak, boleh Pak? Boleh, silahkan. Untuk waktu ujiannya Pak? Kalau saya sih kasih waktu 2 jam lah ya, 2 jam bisa selesai. Oh, baik Pak. 2 jam bisa selesai. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada yang jomblo? Cukup Pak. Semuanya kayaknya jomblo Pak. Pak, sorry. Tadi ujiannya 2 jam ya, Pak? Iya, 2 jam. Pak, kan soalnya kan ujiannya hari Sabtu, saya juga ada jadwal ujian dari jam 7 sih, Pak. Bisa ditambahin nggak waktunya? Bisa, nanti saya tambahin lah. Terus saya Jadi minta berapa jam? nanti saya buka setengah hari lah mungkin. Tapi saya minta tolong jangan saling mencontek lah ya, dikerjakan sendiri. Iya. Terus di halaman paling akhir saya minta tolong ditandatangani teman-teman. Kalau misalkan formatnya, saya minta formatnya PDF ya teman-teman, biar saya gampang memperiksanya. Terus tolong yang rapi, kadang-kadang ada mahasiswa tuh ngirim formatnya Word itu cuma copy paste. Aduh, saya bacanya kadang. Jadi ditulis tangan ya Pak? Jangan,
ketik aja nggak Oh. apa-apa, tapi kan nanti kan bisa ditempel tuh tanda tangan teman-teman. Oh Bisa iya pakai iya Pak. pin kan tanda tangan, terus ditempel situ nggak apa-apa. Ya saya berharap Siap itu Pak. teman-teman mengerjakan sendiri, nggak contek-contekan. Toh soalnya kan jawabannya ada tuh di buku, teman-teman bisa baca, di materi bisa baca. Paling saya lebih suka membaca jawaban kasusnya, jadi saya ngerti nalar berpikir teman-teman tuh seperti apa, logis enggak gitu loh nalar berpikirnya. Misalkan jawabannya nggak benar-benar banget tapi nyerempet nalar berpikirnya, saya paham nih kalimat-kalimatnya, berpikirnya nih begini nih, udah saya kasih nilai yang baik lah. Saya nggak pelit-pelit nilai, nggak, ya hidup ini udah susah, nggak usah nambah susah orang. Pak, saya mau nanya, kan UTS-nya itu cuma 2 jam, berarti kan Bapak kan jamnya mulainya dari jam 9, berarti sampai jam 11 aja dong, Pak? Ya harusnya gitu, cuma kan saya mengakomodir teman-teman yang ternyata ada ujian gitu loh. Ada ujian beberapa gitu yang kemudian jadwalnya saling beririsan ya. Ya jadi saya nggak bisa saklek juga sih. Ya mungkin saya lebihin lah nanti 4 jam mungkin ya. Oke. Pingkan gimana? Cukup paham Pingkan? Paham, Pak. Oke, saya nggak banyak-banyak. Sebenarnya saya pengen ngasih materi banyak, cuma saya tuh kemarin habis dari Bekasi. Saya berangkat jam 2 pagi, naik mobil itu kan, sampai Semarang itu jam 7 pagi. Udah capek, saya jet lag nih. Jadi saya kerja di Jakarta, tapi rumah saya di Bekasi. Saya jadi curhat ya. Nggak apa-apa Pak, curhat dikit-dikit Pak. Oke, gitu. Ada yang mau ditanya lagi terkait materi atau perkuliahan kita di pertemuan 1 sampai dengan 7, ada kendala enggak? Dicek lagi ya absensinya ya teman-temannya, dicek lagi absensinya, nilai-nilainya udah masuk apa belum ya. Maaf Pak, boleh nanti minta PPT yang tadi bisa di-share Pak? Boleh nanti saya bagiin. Ya, kasih Pak. Iya. Oke, teman-teman ada lagi atau sudah mulai mengerjakan UTS yang lain? Ini berapa orang yang UTS hari ini? Saya Pak UTS Pak. Oke, ya udah kita akhiri aja ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Pesan saya tetap semangat, selesaikan kuliahnya dengan baik. Apa yang sudah dimulai teman-teman harus akhiri dengan baik. Di Indonesia ini pendidikan, gelar, ijazah itu buat saya menjadi tiket yang sangat berharga ya. Jadi itu kayak kartu as kita supaya kita bisa berhasil. Gitu. Itu yang saya Maaf, Pak, alami. ada yang nanya di Oke. kolom chat. Oke. Selamat malam Pak, saya izin off cam Pak karena masih di jalan Pak. Oke, nggak apa-apa. Maaf Pak, saya off karena jalan. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke, nggak apa-apa. Pak, slide-nya belum di-share, gak kelihatan. Oke, sorry tadi ya. Tita Yulianti Pak, kasihan masih jomblo. Mana nih Tita? Tita yang mana? Tita nanti chat saya ya. Ini saya ada orang mana ya temanku nih, orang Kebumen apa ya, tapi nggak ngapak sih. Tapi dia udah mandiri, malah pada kata udah mandiri, udah kerja nih, bocah nih, udah punya tabungan tanah. Nih sekarang ini kalau mau cari jodoh memang harus yang sudah kerja teman-teman, nggak bisa cinta doang. Sekarang tuh uang juga ambil peranan untuk kebahagiaan ya. Jadi kalau cari jodoh memang harus yang bekerja, berkarir, jangan yang asal suka aja. Itu ini oke, nanti saya buka forumnya ya, forum 7 ini saya buka lagi. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, cukup ya.
untuk Tita nanti chat saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kasih. Malam, Pak. Pak. Malam Pak, terima kasih ya Pak.